Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Make This Male Magician. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa hari telah berlalu, dan sekarang kita masuk pada hari ujian combat 1 lawan 1, di mana kita masuk ke dalam lokasi ujiannya, yaitu mana Burial Hall. Tentu saja pada setiap tahun saat ujian combat 1 lawan 1 diadakan, lokasi ujian pastinya sudah sangat ramai dengan para murid yang ingin melihat pertarungan peserta terakhir. Hal spesial dari pertarungan terakhir 1 lawan 1 ini adalah karena Luin dan Mikkel yang digadang-gadang sebagai murid terbaik Akademi Sihir Ignite akan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Luin yang sudah cukup lama berlatih akhirnya bisa menunjukkan hasil latihannya dalam ujian pertarungan 1 lawan 1 melawan Mikkel. Strang mengatakan jika musuh sudah tahu bahwa Luin akan melakukan pertarungan jarak dekat, tentunya dia akan mempersiapkan serangannya lebih awal dan akan membuat Luin kesulitan menghadapinya. Luin berkata jika dirinya sudah tahu tentang apa yang akan terjadi jika ia langsung menghampirinya, dan Strang setuju karena itu hanya akan membutuhkan satu pukulan saja. Luin dan Mikkel saat ini sedang saling berhadapan, namun mereka belum bisa memulai pertarungannya karena wasit yang mengawasi sedang menjelaskan peraturannya. Wasit itu juga memberitahu jika area pertarungan ini sudah disetting semirip mungkin dengan medan pertarungan sungguhan. Wasit mengatakan jika dirinya akan memulai hitungan mundur untuk memulai pertarungannya jika mereka sudah siap dan mereka berdua mengiyakan. Namun pada saat itu juga, Luin menyadari jika ada sebuah keanehan dalam kondisi tubuhnya Mikkel yang sepertinya tidak terlihat baik-baik saja. Luin sadar jika Mikkel memiliki kebencian dan juga kekesalan padanya, tapi hawa yang dikeluarkan oleh Mikkel sepertinya tidak bisa dikatakan sebagai kebencian biasa. Luin tahu betul jika Mikkel adalah seorang bajingan sombong, tapi dirinya merasa jika situasi Mikkel saat ini ada yang salah, dan dirinya berpikir untuk menggunakan player A. Setelah Luin melihat Mikkel menggunakan player A, dirinya menyadari bahwa Mikkel sedang dalam kondisi berserker, namun sepertinya status berserker itu sedang dia sembunyikan. Luin sendiri tidak pernah melihat status berserker itu sebelumnya, belum lagi berserker itu dalam keadaan tersembunyi, dan Luin rasa jika Mikkel telah menggunakan suatu obat sebelumnya. Luin kemudian menduga jika Profesor Elric adalah orang yang membuat Mikkel meminum obatnya agar dia tidak ketahuan, apalagi Elric adalah penanggung jawab tes obat sebelum pertarungannya dimulai. Wasit mengatakan jika segala jenis sihir dari 4 elemen dasar diperbolehkan, kecuali sihir hitam, dan skor mereka akan ditentukan tergantung dari tingkat sihir yang mengenai lawannya. Wasit juga memberitahu Mikkel dan Luin untuk tidak perlu khawatir karena lokasi ini adalah mana Burial Hall yang akan mengurangi dampak kekuatan dari sihir sebesar 99%. Wasit kemudian menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu sebelum memulainya, dan Luin mengangkat tangannya. Luin menanyakan apa yang akan terjadi jika seorang peserta ketahuan mengkonsumsi obat-obatan ilegal, dan Mikkel tentunya jadinya terkejut. Wasit memberitahu jika mereka akan kehilangan hak untuk melaksanakan ujian atau gagal, dan tergantung keparahannya, pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah dia akan diberhentikan dari akademi atau tidak. Wasit menanyakan apakah Luin memiliki keluhan tentang hal itu, dan Luin mengatakan tidak ada, tapi sudah terlihat jelas jika Mikkel semakin kesal pada Luin. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, wasit ingin agar Luin dan Mikkel segera kembali dan menempati posisi mereka masing-masing. Dalam hati, Luin sekarang hanya bisa menduga jika Mikkel telah menggunakan obat karena dirinya tidak mungkin mengatakan jika dirinya mengetahui melalui player A miliknya. Terlebih, Luin harus menemukan bukti jika Mikkel menggunakan obat karena tidak akan ada yang percaya jika dirinya tahu bahwa Mikkel menggunakan obat-obatan. Untuk sekarang, Luin hanya bisa berfokus untuk mengalahkan Mikkel sembari mengamati kira-kira obat seperti apa yang digunakan oleh Mikkel karena setiap obat pasti memiliki efek sampingnya. Ketika wasit sudah mulai menghitung mundur dan mulai pertarungan, Mikkel dan Luin dengan gesitnya langsung memulai pergerakan mereka. Dengan sangat cepat, Mikkel bisa membuat sebuah mantra sihir sambil mengatakan jika dirinya pasti akan membunuh Luin di tempat ini meskipun harusnya dia tidak bisa mati. Sihir yang digunakan Mikkel rupanya adalah sihir yang mirip seperti yang digunakan oleh Profesor Heidel, yaitu Brisontre, untuk menangkap orc.
Meski sempat tertahan oleh sihir itu, namun dengan mudahnya Luwin bisa melepaskan diri dari jeratan sihir itu. Para penonton tentunya sangat terkejut karena Luwin bisa dengan mudahnya lepas dari kekangan Mikkel dan mereka mengira jika sihir Mikkel tidak mempan pada Luwin. Luwin tentunya senang karena tempat ini hanya mengurangi tenaga magicnya dan bukannya strength, jadi dirinya langsung berlari ke arah Mikkel. Mikkel mengatakan jika dirinya tidak akan berhenti hanya karena Luwin bisa lolos dan dia kemudian mengeluarkan sebuah sihir dengan bentuk tengkorak kepala. Mikkel kemudian melancarkan sihir semburan api dari kepala tengkorak itu untuk menyerang, tapi sayangnya Luwin masih bisa menghindari serangan yang dilakukan oleh Mikkel. Karena sihir semburan api milik Mikkel masih terus mengejarnya, Luwin kemudian menggunakan skill Hasdo untuk melakukan pergerakan cepat dengan berpindah posisi. Luwin berpikir jika dirinya harus mencari tempat untuk berlindung sementara karena sihir Mikkel cukup merepotkan. Dengan bersembunyi di balik bebatuan yang merupakan bagian dari setting lapangan pertarungan, Luwin bisa menghindari serangan Mikkel yang terus-terusan mengejarnya. Luwin sendiri merasa jika sihir Mikkel kali ini terasa sangat berbeda daripada biasanya, serta Luwin jadinya kurang bisa mendapatkan waktu untuk mendekatinya. Hal itu tentunya membuat Luwin sadar jika obat-obatan yang diminum oleh Mikkel memiliki efek untuk mengurangi waktu perapalan sekaligus meningkatkan koleksi mananya. Mikkel dengan wajah sombongnya mengatakan jika sebaiknya Luwin berhenti bersembunyi seperti tikus dan dirinya ingin agar Luwin segera keluar untuk menghadapinya. Tidak hanya soal efek positif yang didapatkan, Luwin menyadari jika efek negatif obat yang diminum oleh Mikkel membuatnya jadi bertambah gelisah seiring berjalannya waktu dan dirinya kepikiran tentang satu obat yang pernah dirinya dengar. Luwin menebak jika Mikkel telah mengkonsumsi Burning Flower karena Mikkel menunjukkan ciri-ciri tangan gemetaran, semangat berlebihan, penekanan respon nyeri, dan kemampuan untuk membedakan teman ataupun lawan menurun dengan drastis. Satu hal lagi yang membuat Luwin yakin jika Mikkel telah menggunakan obat itu adalah pada penekanan pada rasa sakit, jadi Luwin ingin mencoba menguji Mikkel kali ini. Luwin kemudian keluar sambil mengatakan pada Mikkel jika dirinya yakin kepercayaan diri Mikkel pastinya berasal dari hal itu dan Mikkel menanyakan apa maksudnya. Luwin mengatakan sebaiknya Mikkel tidak perlu berpura-pura bodoh karena dirinya sudah mengetahui bahwa Mikkel telah mengkonsumsi Burning Flower. Mikkel tentunya sangat terkejut karena Luwin bisa-bisanya mengetahui bahwa dirinya telah mengkonsumsi obat itu padahal wasitnya tidak tahu. Luwin mengatakan jika dirinya sekarang tidak peduli entah Mikkel meminumnya atau tidak karena dirinya bisa mengalahkan orang seperti Mikkel tanpa menggunakan hal semacam itu. Luwin mengatakan jika dirinya akan mulai menyerangnya dan seketika itu Luwin bergerak dengan sangat cepat menggunakan skill Time Reflection untuk mendekati Mikkel. Mikkel yang terkejut tentunya panik karena pergerakan Luwin sangat cepat dan kemungkinan dirinya tidak bisa tepat waktu menggunakan sihirnya. Karena efek dari Burning Flower yang mengurangi waktu perapalan, Mikkel memutuskan untuk menggunakan sihir dinding es untuk menghalangi pergerakan Luwin agar tidak bisa langsung menyerangnya. Hanya dalam sekali tendangan saja, dinding es yang dibuat oleh Mikkel langsung bisa ditembus oleh Luwin dan itu membuat semua orang sangat terkejut. Bahkan, Profesor Elric, Heidel, dan Dekan Akademi juga ikutan terkejut karena Luwin bisa menggunakan sihir yang menghancurkan dinding es dalam sekali serang. Mikkel yang tersudut tentunya tidak ingin kalah dengan menyedihkan dan ia langsung mengeluarkan sihir kelas 3 untuk menyerang Luwin yaitu Fire Lizard. Menanggapi serangan Fire Lizard milik Mikkel, Luwin menggunakan serangan pukulan kuatnya yaitu pukulan gempa bumi. Seketika itu, Luwin langsung menghantamkan pukulannya ke tanah dan itu membuat sebuah gempa yang sangat kuat hingga menghancurkan area di sekitar pertandingan beserta dengan Fire Lizard. Pada saat itu juga, Luwin telah berhasil mengalahkan Fire Lizard yang dipanggil oleh Mikkel dengan pukulannya tadi. Para penonton sendiri sangat terkejut karena Luwin bisa-bisanya membalas elemen api dengan menggunakan sihir tanah seperti itu. Tidak hanya Fire Lizard yang merasakan pukulan gempa bumi Luwin, tapi Mikkel yang tadinya berdiri tegak, kini harus terjatuh karena pukulan Luwin. Melihat Luwin yang tiba-tiba sudah berada di depan matanya, Mikkel menyuruh agar produk gagal tidak mendekatinya dan menyuruh Luwin agar segera menjauh darinya. Luwin mengatakan agar Mikkel tidak menjadi pengecut hanya karena dirinya mendekatinya, karena Mikkel juga harus merasakan serangan langsung darinya. Mikkel yang masih dalam kondisi ketakutan menanyakan apa yang akan dia lakukan dengan menggunakan tangannya itu.
Luwin kemudian mengumpulkan kekuatan pada sentilan jarinya untuk menyerang Mikkel, dan kalian pasti tahu rasanya disentil seperti itu, tapi ini dilapisi dengan sihir. Hanya dengan sebuah sentilan dari jari Luwin saja, sebuah ledakan besar langsung terdengar sampai keluar lokasi pertarungan. Semua penonton yang melihat serangan Luwin barusan yang memiliki dampak kerusakan yang dahsyat tentunya jadi sangat terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sentilan Luwin yang dilapisi dengan sihir api tentunya bukan hal yang bisa diremehkan begitu saja, tapi sepertinya Luwin tidak terlihat senang dengan apa yang dirinya lihat. Benar saja, Mikkel terlihat masih tertawa seperti orang gila karena seseorang yang telah meminum obat Burning Flower tidak bisa merasakan rasa sakit dan mereka akan terus masuk ke dalam status berserker. Mikkel mengatakan jika sentilan Luwin barusan bukanlah apa-apa baginya dan dirinya tidak merasakan rasa sakit sama sekali, tapi tentu saja Luwin tidak akan membiarkan samsak tinjunya mengoceh terus dan Luwin melanjutkan pukulannya. Tak hanya sekali saja, Luwin terus-menerus melanjutkan pukulannya berulang kali karena jarang-jarang dirinya bisa mendapatkan samsak tinju manusia, tapi Mikkel sendiri tampaknya tidak memberikan respon kesakitan sama sekali. Setelah dipukuli beberapa kali oleh Luwin, Mikkel masih saja tertawa sambil mengatakan jika Luwin tidak akan bisa menang melawan dirinya dengan tinjunya yang tidak terasa sakit sama sekali. Luwin berpikir jika situasi ini sudah mulai tidak masuk akal karena Mikkel masih bisa sadar setelah dipukuli berulang kali dan dirinya merasa jika Mikkel pasti akan mati jika dirinya terus memberikannya pukulan seperti tadi. Karena Luwin merasa jika Mikkel sudah tidak bisa bergerak lagi dan akan dalam bahaya jika dirinya terus memukulinya, Luwin memutuskan untuk menggunakan sihir binding tray. Luwin memutuskan untuk mengakhiri pertarungannya dengan Mikkel dan melaporkan pada wasit ujian jika Mikkel telah melakukan kecurangan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebelum ujian. Wasit menanyakan apakah Luwin yakin jika Mikkel telah menggunakan obat-obatan terlarang, karena jika Luwin berbohong dengan menuduh Mikkel berbuat curang, itu akan membuat Luwin sendiri yang terkena diskualifikasi. Luwin mengatakan dirinya sangat yakin dengan laporannya karena dirinya menduga bahwa ada seseorang yang mampu membuat obat yang tidak bisa terdeteksi sewaktu tes obat sebelum pertandingan. Jika tidak seperti itu, maka Luwin memiliki dugaan bahwa ada seseorang yang menutup mata atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mikkel dan wasit menanyakan apa maksudnya. Luwin memberitahu jika ada seseorang yang bisa menangani berbagai macam bahan langka dengan sesuka hati dan menjalankan tes sebelum pertandingan. Luwin bermaksud memberitahu wasit bahwa hanya ada satu orang di Akademi Sihir Ignite yang bisa melakukan hal seperti itu, dan wasit tentunya langsung paham dengan siapa orang yang dimaksud itu. Luwin kemudian mengatakan bukankah Profesor Elric adalah pamannya Mikkel, dan wasit juga ikutan curiga dengan Eric karena dia memiliki hubungan dekat dengan Mikkel. Mendengar jika Luwin sedang melaporkan dirinya dan Mikkel pada wasit, membuat Elric jadinya langsung turun lapangan sambil mengatakan jika Luwin sedang berbicara omong kosong. Elric sangat marah karena Luwin tiba-tiba menuduh Mikkel telah menggunakan obat-obatan terlarang sebelum ujian dan dirinya juga dituduh sebagai orang yang berpura-pura tidak tahu perbuatan itu. Luwin mengatakan jika ucapannya barusan itu bukanlah omong kosong karena dirinya sudah cukup lama bertarung dengan Mikkel dan dirinya telah memiliki bukti yang cukup untuk melaporkannya, tapi Elric masih mencoba untuk berpura-pura tidak tahu. Elric kemudian menantang agar Luwin melakukan tes obat untuk membuktikan omongannya, tapi Luwin mengatakan tidak perlu karena dirinya tahu bahwa Profesor Elric telah menggunakan eliksir spesial untuk menyembunyikan gejalanya. Elric dengan gugup menanyakan apa yang sedang Luwin rencanakan karena katanya Luwin telah memiliki bukti untuk melaporkan dirinya dengan Mikkel. Luwin mengatakan jika cara untuk menunjukkan buktinya sangatlah mudah karena Luwin sendiri barusan sudah mengatakan jika dirinya sudah bertarung dengan Mikkel cukup lama, jadi dirinya akan menunjukkannya. Luwin kemudian sekali lagi mengumpulkan kekuatan untuk menggunakan sentilan jarinya yang dilapisi dengan sihir untuk menyerang Mikkel, dan terlihat jika sentilan jari Luwin bisa dengan mudah menghancurkan sebuah pohon yang cukup besar. Luwin memberitahu Profesor Elric jika sentilan jarinya barusan tadi bisa dengan mudah menghancurkan sebuah pohon yang cukup besar dan sentilan jarinya itu juga adalah serangan yang digunakan untuk menyerang Mikkel. Meski Mikkel memiliki jumlah sihir yang lebih banyak dibandingkan murid biasa karena latihannya, tapi Luwin curiga ketika Mikkel masih bisa sadar dan tertawa setelah diserang seperti itu.
Dalam kondisi saat ini, Luwin yakin jika tengkorak Michael pasti sudah goyang dan setidaknya ada 4 tulang rusuk yang sudah patah, tapi Michael sendiri masih tertawa seolah-olah dia tidak merasa sakit apapun. Setelah memukul Michael berulang kali, Michael juga masih tertawa seperti orang gila dan seharusnya hal ini sudah cukup sebagai buktinya, jadi sebaiknya Profesor Elric mengakui perbuatannya saja. Mendengar penjelasan dari Luwin yang masuk akal terkait dengan kondisi Michael saat ini, tentunya itu membuat Dekan Akademi langsung marah dan memanggil Profesor Elric. Melihat dari aura yang dikeluarkan oleh Dekan Akademi saja, kita tahu bahwa Tyrant Ignite sudah tidak bisa mentoleransi perbuatan Profesor Elric yang menggunakan anaknya sendiri sebagai bahan percobaan. Tyrant mengatakan jika Profesor Elric sepertinya sudah kelewatan karena berani melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu ketika mereka sedang melaksanakan ujian yang sakral dan dirinya ingin agar Profesor Elric segera mengikutinya ke kantor. Elric yang sudah tidak bisa membela dirinya tentunya sudah tahu jika dirinya akan segera tamat setelah dirinya ketahuan melakukan tindakan yang sangat dibenci oleh Dekan Akademi. Setelah insiden itu, tes keempat berakhir bagaikan badai karena Elric telah dipecat dan Michael juga telah dikeluarkan dari akademi, serta korupsi keluarga Garihil juga terbongkar dan diungkapkan ke publik. Kabar tentang Elric yang dipecat dan terungkapnya keburukan keluarga Garihil jadinya menyebar begitu cepat dan Luwin menjadi sosok yang dibicarakan karena dialah awal mula dari kehancuran keluarga Garihil. Luwin sendiri sekarang memiliki julukan baru di antara murid akademi dan dirinya juga sekarang mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Dekan Akademi. Karena ruangan Dekan Akademi sangatlah spesial, Luwin sepertinya harus masuk ke dalam sebuah ruangan Dekan melalui sebuah mantra teleportasi. Luwin sendiri penasaran dengan apa yang akan Dekan Akademi bicarakan dengannya, karena Dekan Akademi memanggilnya untuk melakukan pertemuan. Luwin menduga bahwa Dekan Akademi ingin membicarakan soal insiden sebelumnya karena hanya dirinya sendiri yang menyadari bahwa Michael telah menggunakan obat-obatan dan menebak jika Profesor Elric yang terlibat di dalamnya. Namun setelah diteleportasi, Luwin sangat terkejut ketika melihat pemandangan alam yang sama persis seperti wilayah Ardell, namun di tengah hamparan rumput yang luas terdapat satu kursi yang tidak cukup megah. Namun setelah dilihat-lihat lagi, Luwin menyadari jika tempat ini hanya sekilas mirip dengan tempat asalnya, meskipun ada sedikit yang berbeda. Selain itu, Luwin menyadari jika kursi yang ada di depannya ini adalah Throne of Terron, di mana raja dari para raja penyihir akan duduk di kursi itu, dan Luwin penasaran kenapa kursi itu ada di sini. Ketika Luwin sedang memperhatikan area di sekitarnya, Dekan Akademi mendatangi Luwin sambil menanyakan apa yang Luwin lihat sekarang, dan Luwin jadinya terkejut dengan kemunculan Dekan secara tiba-tiba. Sambil berjalan di tengah hutan, Tyrant memberitahu bahwa tempat ini dibuat oleh Eye of Marelok, dan Tyrant menanyakan apakah Luwin mengetahui soal Eye of Marelok, dan Luwin mengatakan jika dirinya pernah mendengarnya. Sebagai informasi, Malerok adalah ketua demon yang pertama kali menginvasi benua Freria yang memiliki kekuatan untuk memaksa targetnya untuk melihat apa yang paling mereka inginkan, dan setelah kematiannya, sebagian tubuhnya dibuat menjadi artefak. Singkatnya, Tyrant memberitahu bahwa Eye of Malerok menunjukkan dunia yang ingin seseorang lihat, dan dunia barusan itu seharusnya mendekati dunia yang Luwin harapkan. Perkataan Tyrant membuat Luwin menyadari jika dunia yang paling dirinya inginkan adalah untuk membangkitkan wilayah Ardell dan menjadi Archmage terbaik. Tyrant menanyakan apakah Luwin tidak penasaran dengan dunia yang diinginkan oleh Dekan Akademi di istana ini, dan Luwin mengatakan jika dirinya juga ingin mengetahuinya. Tyrant memberitahu jika itu adalah dunia di mana para murid bersikap layaknya seorang murid dan penyihir bersikap layaknya seorang penyihir. Sebagai penjelasan agar tidak salah paham, meskipun dunia yang ditampilkan terlihat seperti dunianya milik Luwin, tapi apa yang dilihat oleh Tyrant berbeda dengan Luwin. Ibaratkan dunia itu adalah kertas kosong, tapi diwarnai dengan impian orang yang melihatnya. Sebelum keluar dari Eye of Malerok, Luwin sekali lagi melihat ke belakang karena dirinya merasa ingin melihat dunia yang sebenarnya dirinya inginkan. Apa yang Luwin inginkan selama ini sepertinya cukup sederhana, di mana Luwin ingin agar dirinya diakui oleh teman-temannya di akademi dan menjadi seorang lulusan yang membacakan pidato perpisahan. Dekan kemudian memberikan Luwin minuman karena dirinya ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Luwin, jadi dirinya berharap agar Luwin bisa sedikit bersantai.
Sambil mengamati Luwin, Dekan mengatakan jika tujuannya memanggil Luwin ke kantornya adalah karena dirinya memiliki sesuatu yang ingin dirinya tanyakan pada Luwin. Tyron mengatakan apakah Luwin mau menjawab pertanyaan sederhananya ini, dan Luwin mengatakan tidak masalah. Tyron menanyakan bagaimana bisa Luwin mengetahui bahwa Mikkel telah mengkonsumsi Burning Flower di antara semua obat yang ada. Luwin sudah menduga bahwa Dekan Akademi pastinya akan sangat teliti, dan pastinya Dekan Akademi akan menyadari jika dirinya berbohong, jadi dirinya harus menyiapkan alasan yang masuk akal. Luwin mengatakan jika atmosfer milik Mikkel sangat berbeda daripada biasanya, dan dirinya berpikir jika itu adalah Burning Flower karena Mikkel terlihat cukup agresif namun gelisah. Selain itu, Mikkel juga memperlihatkan gerak-geri yang abnormal dan mananya yang juga tidak stabil. Tyron paham jika Mikkel menunjukkan ciri-ciri seperti yang Luwin jelaskan, tapi Tyron merasa jika Luwin terlihat seperti sudah yakin jika obat itu adalah Burning Flower dan bukan lagi sekedar curiga. Luwin tak mau mengungkapkan soal player A miliknya, jadi dirinya mengatakan bahwa dirinya memakai kekuatan fisik dan bukan magic. Sementara itu ketika di lokasi ujian, mana Barial hanya menekan kekuatan magic dan bukan kekuatan fisik. Meski Mikkel harus mengalami shock berat karena serangannya, tapi faktanya Mikkel malah tertawa dibandingkan merasakan rasa sakit, dan Luwin yakin jika satu-satunya obat yang bisa memiliki efek seperti itu adalah Burning Flower. Tyron terkagum karena di usianya yang baru 16 tahun, Luwin sudah memiliki mata yang sangat tajam dengan menyadari perubahan lawan dan mampu merespon dengan tenang ketika berhadapan dengannya. Belum lagi kemampuan sihir Luwin yang kini sudah tidak bisa diragukan lagi. Tyron kemudian meminta maaf pada Luwin karena berkat insiden itu, Luwin sepertinya harus menerima beberapa kerugian, namun Dekan akan memastikan bahwa keluarga Garihil tidak bisa menyakiti Luwin. Mumpung dirinya juga ingat, Tyron kemudian mengatakan pada Luwin jika dirinya memiliki sebuah penawaran yang mungkin saja Luwin akan tertarik mendengarnya. Tyron menanyakan apakah Luwin mau bergabung sebagai perwakilan akademi dalam acara Grand Festival pada bulan ke-7 tahun ini, dan itu tentunya membuat Luwin jadinya sangat terkejut. Luwin benar-benar tidak menyangka karena dosen sendiri yang menawarinya posisi sebagai perwakilan akademi dalam acara Grand Festival yang sangat ditambahkan oleh semua siswa. Luwin sebenarnya sudah menebak ketika dirinya dipanggil oleh Dekan Akademi secara langsung, tetapi dirinya tidak menyangka akan secepat ini. Luwin mengatakan jika dirinya berterima kasih telah diberikan kesempatan, namun Luwin mengatakan jika dirinya sepertinya harus menolaknya karena suatu alasan, dan Dekan menanyakan apa alasan itu. Luwin mengatakan jika dirinya baru-baru ini mengembangkan kemampuannya dan masih kurang dalam segi pengalaman, jadi dirinya merasa masih belum memiliki pengalaman bertarung yang sesungguhnya selama 5 tahun terakhir. Luwin juga memberitahu bahwa dirinya tidak yakin bisa bersaing dalam kompetisi yang dihadiri oleh para jenius umurannya karena dirinya merasa hampa selama 5 tahun karena menderita penyakit mana evocation. Luwin mengatakan masih ada banyak kandidat yang lebih baik dibandingkan dengan dirinya, tapi Tyron mengatakan jika pengalaman Luwin itu bukanlah masalah sama sekali karena Luwin itu berbeda. Sebagai salah satu juri dalam Grand Festival, Tyron memberitahu bahwa Luwin adalah seseorang yang dianggap sebagai calon pemenang, dan Luwin yang terkejut menanyakan kenapa bisa seperti itu. Tyron mengatakan tidak ada alasan khusus karena dirinya cukup yakin bahwa Luwin adalah seseorang yang layak untuk menjadi seorang pemenang. Menurut Tyron, Luwin adalah calon pemenang yang lebih menakutkan dibandingkan siapapun karena Luwin bisa menjadi senjata rahasia yang muncul entah dari mana. Bagi orang lain, Luwin terlihat seperti seekor kuda hitam, di mana informasi tentangnya tidak dapat ditemukan dimanapun, terlebih mereka tak akan familiar dengan metodenya dan strategi yang bisa digunakan untuk melawan Magic Combat yang digunakan oleh Luwin. Luwin paham maksud Dekan Akademi karena selama 5 tahun ini, dirinya selalu berada di peringkat terakhir dan tidak ada yang pernah memperhatikannya. Bahkan mungkin saja Luwin bisa mengejutkan mereka semua yang tidak tahu apapun soal dirinya. Tyron kemudian sekali lagi menanyakan keputusan Luwin, apakah dia sekarang mau ikutan berpartisipasi sebagai perwakilan akademi. Luwin yang mendengarkan penjelasan dari Dekan tentunya jadi membuka pikirannya, dan dirinya mengatakan dirinya akan bersiap serta memberikan usaha yang terbaik sebagai perwakilan akademi. Karena Luwin sudah setuju, Tyron mengatakan jika Luwin tidak akan berkembang dengan mengikuti kelas Magic, jadi dirinya mengundang seorang profesor untuk membuat kelas sendiri untuk mengajari Luwin.
Luwin sendiri sadar jika dirinya sudah pernah bertemu dengan orang ini, dan profesor itu mengatakan apakah si murid paling putus asa ini baik-baik saja. Kesatria itu mengatakan apakah Luwin tidak senang melihat dirinya yang akan menjadi profesornya sekarang, dan Luwin sendiri terkejut karena Gulter Pirante akan menjadi profesornya. Pirante sendiri adalah seorang pemimpin ordo kesatria di wilayah Voldren dan merupakan salah satu dari kelima kesatria kelas 6 yang ada di kerajaan Radian. Luwin sendiri tidak menyangka jika dirinya akan mengikuti kelas teknik tubuh dari salah satu pemimpin ordo kesatria, dan Pirante mengatakan jika dirinya akan mengkonfirmasi beberapa hal pada Luwin terlebih dulu. Pirante mengatakan jika dirinya mendengar dari Heidel bahwa Luwin adalah seorang penyihir khusus yang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pertarungan jarak dekat karena suatu alasan. Luwin membenarkan dengan apa yang dikatakan Profesor Heidel karena dirinya sendiri baru menemukan gaya bertarungnya yang cocok dengan dirinya. Pirante jadinya paham kenapa Luwin sewaktu ujian dulu melakukan tindakan nekat seperti itu, karena dari apa yang dirinya lihat dulu, gerakan Luwin cukup bagus karena ringkas dan tidak ada gerakan yang sia-sia. Namun sejujurnya, Pirante menyadari bahwa Luwin memiliki gerakan yang sangat jelas bahwa Luwin tidak pernah mempelajari teknik bela diri yang benar. Pirante rasa jika gerakan Luwin tidak masalah untuk digunakan untuk melawan ogre, tapi seseorang seperti kesatria yang memiliki pengalaman bertarung pasti akan dengan mudah membaca pergerakan Luwin. Luwin sadar apa yang dikatakan Pirante itu benar, karena gerakan yang dipelajarinya hanya untuk memenuhi kebutuhan latihan hariannya saja, jadi apa yang bisa dirinya pelajari sangatlah terbatas. Pirante ingin agar Luwin tidak terus-terusan khawatir tentang hal yang menjadi kelemahannya barusan, karena Luwin sekarang akan mendapatkan pelatihan dimulai dari gerakan dasar. Pirante memberitahu bahwa dirinya akan mengajari Luwin mulai dari pergerakan dasar sebagai seorang kesatria, dan sebaiknya mereka segera keluar dan memulai latihannya. Hal dasar yang diajarkan oleh Pirante pada Luwin adalah pergerakan kaki, karena itu akan memberikan kekuatan pada pedang dan membuat Luwin bisa memprediksi kekuatan lawan. Dengan mempelajari cara berjalan yang benar saat bertarung, Pirante yakin jika Luwin bisa dengan cepat mempelajari bela diri dan mempraktikkan teknik tubuh dengan benar. Gerakan bela diri yang diajarkan oleh Pirante kali ini adalah Heavenly Martial Art, yang merupakan teknik bela diri paling umum diajarkan oleh para knight di pusat pelatihan. Pirante memberitahu bahwa ada total 36 gerakan bela diri dasar dari Heavenly Martial Art, dan itu belum termasuk gerakan teknik berpedangnya. Sambil mendengarkan penjelasan dari Pirante, Luwin terus melatih pergerakannya, mulai dari langkah hingga pukulannya, dan terlihat jika Luwin cukup mahir dalam melakukan teknik bela dirinya. Gerakan demi gerakan terus dilakukan oleh Luwin, bahkan ia juga beberapa kali mengulangi gerakan yang sama karena Luwin ingin agar dirinya terbiasa dengan gerakan langkah kaki yang benar sampai dirinya mahir menggunakannya. Pirante yang melihat semangat Luwin dalam mempelajari bela diri tentunya takjub dengan ketekunan Luwin dalam berlatih seperti ia tidak memiliki rasa lelah. Pirante sendiri yakin jika Luwin akan dengan cepat mempelajari gerakan dasar Heavenly Martial Art, karena salah satu hal yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi kuat adalah ketekunan. Kembali ke beberapa saat yang lalu, Luwin menanyakan kenapa Profesor Pirante mau mengajari dirinya seni bela diri, karena itu akan memberikan keuntungan baginya. Terlebih Pirante harus berangkat kerja dan mampir ke akademi setiap harinya. Pirante mengatakan jika dirinya sendiri memiliki alasan khusus untuk membantunya, jadi dirinya ingin agar Luwin menganggap ini sebagai investasi. Sederhananya, Pirante merasa jika dirinya telah diberikan kesempatan untuk mengajari calon penyihir hebat, dan jika ajarannya bisa membantu Luwin, itu akan menjadi keuntungannya di masa depan. Pirante memberitahu bahwa ini bukanlah investasi yang merugikan, bahkan dirinya merasa jika ini adalah investasi jangka panjang yang tak mungkin semua orang bisa mendapatkannya. Luwin dengan hormat tentunya tidak keberatan dengan apa yang diucapkan oleh Pirante padanya, dan Luwin berharap agar Profesor Pirante mau mengajarinya dengan sepenuh hati. Pirante tentunya tertawa sambil mengatakan dia terlalu kaku padanya, dan sebaiknya Luwin tidak memanggilnya profesor karena dirinya ini baru berusia 20 tahun, dan Luwin jadinya terkejut karena usia Pirante masih sangat muda. Luwin sekarang tanpa ragu melakukan latihan untuk menyempurnakan gerakan kakinya, pukulannya, dan juga tendangannya. Terlebih ini adalah kesempatan baginya untuk menjadi lebih kuat. Tanpa ada mengeluh sedikit pun, Luwin yang sedari dulu ingin menjadi penyihir hebat tentunya tidak ingin membiarkan kesempatan seperti ini lewat begitu saja.
Melihat Luwin yang bisa dengan cepat membiasakan diri dengan Heavenly Martial Art, membuat Piranti yakin jika Luwin memiliki bakat dalam seni bela diri. Piranti mengingat ketika pertarungan Luwin melawan ogre itu telah selesai. Piranti mengecek kondisi tubuh ogre itu, dan dia menemukan bahwa rahang ogre itu dipatahkan oleh Luwin. Piranti sendiri merasa masih sangat heran karena ada seorang penyihir yang bisa melakukan pertarungan jarak dekat dengan ogre, dan itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Setelah 3 minggu berlalu, Luwin berhasil meningkatkan skill body art miliknya naik ke level 10, mendapatkan gelar Wall Body a Weapon, dan skill penyihir kegilaan miliknya juga meningkat. Luwin benar-benar terkesan karena efek dari menguasai Heavenly Martial Art sungguh luar biasa, dan Strang juga setuju karena akhirnya dirinya bisa naik ke rank 3 berkat latihan dari Luwin. Luwin merasa jika dirinya sekarang memiliki kekuatan yang cukup ekstrim karena dirinya bisa merasakan kekuatan yang sangat jelas yang sudah mencapai 2130 strength. Strang dengan wajah kesalnya mengatakan jika Luwin bertambah sangat kuat secara mengejutkan, bahkan Draka perlu waktu lebih dari setengah tahun untuk bisa mencapai 2000 strength setelah bertemu dengannya. Luwin mengatakan jika itu mungkin akibat perbedaan dalam persepsi waktu antara manusia dan naga, tapi seseorang kemudian memanggil Luwin sambil tergesa-gesa. Luwin menanyakan ada masalah apa karena Jason lari-lari sampai seperti itu, dan Jason mengatakan jika dirinya memiliki informasi yang sangat penting. Jason menanyakan apakah Luwin sudah melihat pengumuman yang baru saja beredar di akademi, dan Luwin mengatakan dirinya belum mengetahui apapun. Jason mengatakan jika saat ini daftar perwakilan akademi yang mengikuti Grand Festival telah diumumkan di pintu masuk akademi, dan itu membuat Luwin jadinya terkejut.